Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya berupa nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat yang tidak kalah pentingnya juga yaitu nikmat rizqun halal, rezeki yang halal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga menjadikan dari anggota badan kita ini bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan dan kebaikan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan bahwa rezeki yang tidak halal, rezeki yang tidak baik itu akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan seseorang. Makanya dalam ayat man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki ataukah wanita, man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataukah wanita wa huwa mu'min, syaratnya dia itu orang yang beriman, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, dia akan diberi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu salah satu maknanya adalah rizqun halalun. Jadi dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, maka yang dia makan, yang dimakan oleh istrinya dan dimakan oleh anak-anaknya adalah rezeki yang halal. Itu berarti tandanya orang tadi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah. Dan asarnya pun itu juga istimewa. Kenapa? Karena yang namanya keluarga itu sebenarnya adalah lembaga terkecil. Tapi walaupun itu lembaga terkecil, tapi merupakan lembaga termahal. Jadi sudah lembaga terkecil, tapi itu lembaga yang paling penting. Kita misalnya, ada seorang bapak soleh, terus kemudian dia mencari istri, seorang wanita yang solihah. Karena bapak soleh, istrinya solihah, maka mencari makan pun mencari makan yang halal. Ketika bapak ini makan halal, ibunya makan halal, kemudian melahirkan seorang anak, yang anak ini hasil dari barang yang halal, maka anak ini pun juga akan sangat mudah menjadi anak yang soleh. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, man akalal haram, barang siapa yang makan haram, asad jawarihu, maka akan bermaksiat terus jawarihu, anggota badannya. Jadi potensi anggota badan ini mau diarah-arahkan ke ketaatan itu abot, sulit. Karena apa? Makanan yang haram tadi. Jadi potensi yang dilakukan, baik itu pikiran, pokoknya semua organnya, pendengarannya, kemudian pikirannya berpikir yang pikiran kotor, terus kemudian telinganya pengennya itu ngrungokne Quran,
apa dangdut koplo ya. Nah, ini kita lebih suka yang dangdut koplo kalau memang makanannya selalu haram. Ya. Terus kemudian hiburannya, hiburan syar'i, hiburan lahwun, hiburan syahwat. Oh, pilih yang syahwat. Nah, ini sudah, karena apa? Orang yang makan haram itu semua organnya itu akan tergerak kepada perkara-perkara yang asad jawarihuhu, akan maksiat dari potensi-potensi yang muncul dari seluruh anggota badannya. Ya. Makanya dari itu rezeki yang halal ini merupakan sebuah nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, berbahagialah kepada saudara-saudara ya, dan yang ya, mempunyai pintu-pintu rezeki, oleh Allah dibukakan pintu-pintu rezeki yang luas dan halal. Berikutnya ya, nikmat kesempatan yang sudah sering kita ingatkan bahwa kesempatan itu ya, lebih mahal dari yang namanya ya, lebih nikmat, menyia-nyiakan kesempatan itu lebih berbahaya dari kematian ya. Cuman yang tadi saya sebutkan ya, saya kembali lagi sedikit ya, bahwa keluarga lembaga yang paling kecil tapi yang paling mahal. Nanti kalau keluarga ini dari keluarga yang baik-baik, anaknya ya baik-baik, ketika jadi pejabat juga pejabat yang baik. Ketika dia jadi tokoh yang baik. Ketika dia nanti menjadi seorang yang inspirator, maka dia menjadi seorang inspirator yang baik. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, apa faedahnya misalnya orang harus numpuk dengan korupsi miliaran, ya, setelah korupsi miliaran atau ratusan miliar, ya, disimpannya, ada juga yang nyimpannya itu di dinding. Jadi dindingnya itu sebenarnya nggak punya sekat, rumahnya dibikin sekat. Nah, sekat rumahnya ini kan dari sebelah kanan sama sebelah kiri ada pakai hardplek yang dari itu loh, HGRC ya itu. Terus kemudian di dalamnya ini ya itu diisi dengan uang. Diisi dengan uang. Disimpan di situ ya. Terus kemudian dia konangan, ketangkep. Hitunglah misalnya uangnya dia pandai menyembunyikan, nggak ketangkep. Dia akhirnya dipenjara ya. Setelah dipenjara dia jadi kurus. Dia penyakitnya semakin tumbuh. Akhirnya nggak kuat, dia mati. Yang dikumpulkan tadi apa? Ya cuman api neraka. Ya, nggak nambah apa-apa, nikmati ya ndak, apa-apa juga ya, tidak mendapatkan nikmatnya dari harta yang dia dapatkan tadi. Nek dipangan sama ahli warisnya atau keluarganya, maka keluarganya akan menjadi keluarga yang kotor dari pikirannya, kotor tindakan tangannya, kotor mulutnya, kotor kakinya, dan yang lain sebagainya. Begitu ya, Ikhwan Fillah Rasulullah, ini perkara yang sangat penting. Mari selalu kita perjuangkan bahwa ya kehidupan kita ini, makanlah kulu ya min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan-makanan yang thayyib, yang baik, enggak sekedar halal. Kalau orang muslim itu halalan thayyibah ya, halalan thayyibah. Alhamdulillah ya, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita. Marilah kita selalu bereforia pada para pengikut-pengikutnya, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in ya. Dan juga tidak terlalu menyibukkan kita dengan urusan-urusan orang-orang yang kontemporer dengan mempunyai penemuan-penemuan ilmu baru dan yang lain sebagainya, terutama dalam urusan-urusan din, sehingga kita akan menjadi bingung. Tapi kalau kita berkiblat dalam urusan agama ini kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, walaupun mungkin kita itu tidak banyak paham usul fikih, kita tidak mempunyai ilmu-ilmu alat dalam urusan din, ini akan jauh lebih mendapatkan
petunjuk daripada mungkin kita mempelajari dari ilmu-ilmu alat dalam urusan agama ini dalam rangka untuk mendebat orang lain atau mempertahankan dari hujah-hujah milik kita supaya kita dianggap benar. Ya. Nah, ini. Jadi tetap pada itu, ya, membaca-baca tentang masalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita baca apa yang mereka lakukan, kemudian kita ikuti, insya Allah di situ ada jaminan apa? Jaminan keselamatan. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini, marilah kita lanjutkan ya hadis berikutnya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum wailun lil aqma'il qaul wailun lil musirrina alladziina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dari Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, irhamu turhamu, ya, berbelas kasihlah kamu, maka Allah akan berbelas kasih kepadamu. Waghfiru, maafkanlah dari kesalahan orang lain. Yaghfirillahu lakum, Allah akan ganti memaafkan diri kalian. Wail lil aqma, wail, celakalah, lil aqma, aqmaul qaul, arti aqma itu orang yang banyak mendengar suatu ucapan, ya. Celakalah orang yang banyak mendengar suatu ucapan, ya. Wailun lil musir, ya. Wailun lil aqmaul qaul, artinya orang yang dia itu banyak mendengar ucapan tapi cuma lewat kok. Itu namanya al-aqma. Nanti insya Allah di sini ada syarahnya, para ulama menyebutnya al-aqma itu seperti apa. Wa wailun lil musirin, dan celakalah orang-orang yang berterus-terusan, ya, alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka berterus-terusan mengerjakan dosa ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu kalau itu adalah dosa. Nah, ini seringkali dosa yang sudah menjadi kebiasaan, ya, wis ngerti dosa tapi tetap tanggah dilakukan. Kecil loh ini, dosa cilik lagi, ya, orang mergo cilik, orang mergo gede, ya. Tidak ada dosa kecil, ya, yang dikerjakan dengan terus menerus. Artinya dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus itu menjadi besar, ya, itu menjadi membahayakan. Irhamu turhamu qala fil faid li'anna ar-rahmah min sifatil haq. Jadi rahmah itu merupakan sifat al-haq, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa nadaba ilaiha syari' fi kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat rahmat ini dalam setiap sesuatu, ya. Jadi Allah itu menjadikan sifat rahmat ini kalau bisa ditarik kepada segala sesuatu. Dalam berbicara suruh yang rahmah. Kemudian dalam bersikap dengan orang tua suruh yang rahmah, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kemudian terhadap binatang, ya, itu juga disuruh yang rahmah, ya. Di sini dikisahkan, ya, wasatun in rahimtaha rahimakallah. Kambing itu, kambing yang ada di depanmu itu, kalau kau berbelas kasihan dengan dia, berbelas kasihan, kau beri makan dia, kau beri minum dia, kalau dia pengen kawin dikawinkan, terus kemudian kalau kamu sembelih, kamu tajamkan pisaumu tidak di hadapan kawannya, ya, terus kemudian, ya, fal yuhid safratahu fal yurih dabihatahu, ya, sembelih dengan cepat, maka itu berbuat rahmat kepada kambing. Ya, wasatun in rahimtaha rahimakallah. Kambing itu kalau kau berbuat baik, berbuat rahmat kepadanya, maka Allah pun akan berbuat rahmat kepadamu. Ya. Mungkin kita bisa melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik yang dari orang lain yang
tanpa kita sangka terlebih dahulu. Mungkin ketika kita ada kecelakaan di jalan, kita tidak kenal orang, tiba-tiba orang itu membantu kita itu sampai selesai seluruh permasalahan kita. Padahal dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Dia bukan saudara, bukan teman ngaji, bukan mustami', bukan apa, tapi dia mulai mengurus sejak awal sampai terakhir. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu balasan dari perbuatan baikmu kepada orang lain yang sudah lewat terlebih dahulu. Makanya selalu berbuatlah rahmat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala kamu akan menjumpainya suatu waktu. Ada lagi hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berbuat baiklah, berbuat rahmatlah kepada semua yang ada di bumi, maka Allah akan merahmatimu yang ada di langit. Itu. Wa yafhamu minhu ighfiru yaghfirullahu lakum. Ampunilah orang lain, berilah maaf orang lain, maka Allah juga akan memberi maaf kepadamu. Memberi maaf kepadamu. Ai tajawaz an isa'atin nas. Artinya apa? Maafkan dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Kai yatazawwajallahu an dunubika wa sayyi'atika, supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari dosa-dosamu dan keburukanmu. Jadi kita memaafkan orang lain itu fungsinya sebenarnya ya untuk diri kita sendiri, Fungsinya untuk diri kita sendiri. Seringkali kadang-kadang ada orang ketika kita tolong ya dongakno aku ya, nengko nangis ngendi tolong doakan saya ya. Seringlah kita kalau misalnya engko nek setiap sampean bar tahajud tolong dongakno aku ya, aku lagi susah iki misalnya gitu. Ket dhisik kene ndonga orang kabul ndongake wong liya Kadang-kadang mungkin terpikir juga atau kita keluar Jadi ucapan seperti itu sering kadang-kadang keluar. Karena kemarin itu ada seorang ikhwah minta kepada temannya, sekedar gitu aja. Kok nek ning kono aku dongakno ya. Sing siji nyaut, kene ndonga rung kabul kok, ndongake sampean Lah nek aku ora kabul malah sampean sing kabul aku ya ndomblong. Jadi dia takut kalau dia ketika doa nanti untuk dirinya malah nggak kabul, untuk orang lain malah kabul. Maunya apa? Saya dulu doaku terkabul, baru saya doakan kamu. Nah ini tidak tepat, tidak tepat. Karena apa? Karena ighfiru yaghfirullahu lakum. Maafkanlah, Allah akan memaafkan dirimu. Doakanlah, maka Allah akan menjadikan orang lain itu mudah untuk mendoakanmu. Jadi jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ada orang yang doanya mustajab, maka beliau selalu mendekatinya dan mengatakan asyrikna fi khairi du'aika ya akhi. Ikutkan, sebut namaku dalam sebaik-baik doamu. Sebutlah nama saya supaya dalam sebaik-baik doamu. Misalnya Anda berdoa yang baik itu apa? Elokno aku. Ikutkan namaku. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul asma'ahu wa sifatahu allati minha rahmah wal afwa wa yuhibbu min khalqihi man takhallaqa biha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat yang namanya sifat rahmah. Allah mempunyai sifat al-afwu, yaitu pengampun. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kalau sifatnya ini digunakan, dijadikan akhlak oleh para hambanya. Sehingga Allah itu mencintai orang-orang yang berakhlak dengan rahmahnya ini tadi itu. Siapapun orang yang mempunyai sifat rahmat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya.
Wailun lil aqma'il qaul. Nah, celakalah al-husnu. Wail itu artinya al-husnu. Husnun itu la tahzan, sedih, ya, menderita. Wal halak, celaka. Wal masyaqqah, kehidupan yang berat. Wal azab, dan banyak musibah dan azab. Al-aqma jam'un qima wa huwa al-inna allati yutraku fi ru'usid dzuruf, ya, litumla'u bil ma'iyati minas syurbati wal adhan. Sebuah benda yang biasa dipasang di atas ru'usid dzuruf, ya, di atas lubang sesuatu. Yang lubang ini tadi itu ketika dimasukkan di situ fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengisi air minum atau air atau adhan atau minyak. Ya. Jadi kita simpulkan al-aqma ini torong, ya, corong. Jadi dikatakan bahwa wailun lil aqma'il qaul, ya, itu artinya di sini, ya, disebutkan oleh para ulama, ya. Qala Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, wa aqma'ul qaul allazina adzanuhum kalqama, orang yang telinganya seperti corong, ya, yadkhulu fihi sima'ul haq min janibin wa yakhruju min janibin akhar la yastakirru fihi, mendengarkan hak mlebu kuping siji metu kuping sijine. Nah, jadi yang namanya al-aqma'ul qaul itu adalah orang yang mendengarkan kebaikan dari sisi kanan keluar dari sisi kiri. Seperti halnya minyak yang kalau kita taruh atau mungkin air, ya, ke jerigen itu pakai corong, ya. Ada enggak yang tersisa di corong? Ya, enggak ada. Nanti paling corong ini dibiarin selama nggak sampai 5 menit, itu nanti kering sendiri. Nggak ada sedikit pun dari apa yang lewat dari atas langsung tembus, ya. Jadi renek sing nempel, nggak ada pengaruhnya. Jadi nek bocah, ya, dikandani, ya, kok ternyata, ya, nasihat tadi itu hanya didengarkan kuping kanan, keluar telinga kiri, itu berarti kuping torong. Nah, itu. Jadi biasanya kan enak sing kuping manci gitu. Nah, ada lagi apalagi, ya, kuping manci itu kalau didengar hahe, ya. Kalau dipanggil itu dia enggak dengar atau pura-pura tidak dengar. Itu seperti telinganya panci itu loh. Nah, itu. Tapi kalau anak ndablek, dibilangi telinga kanan, ya, tembus telinga kiri. Itu namanya telinga corong kalau dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-aqma'ul qaul, ya, kata Ibnu Rajab, orang yang dia mendengarkan kebaikan dari sisinya, ya, sisi telinga satunya, kemudian keluar dari telinga yang lainnya, la yastakirru fihi, tidak ada sing nyantol titik-titik. Ya, makanya orang itu ada, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi 3 perangkat untuk mencari ilmu. Ya, 3 perangkat ini satu orang dengan orang lain sama. Akan tetapi hasilnya berbeda-beda. Nanti ada yang hasilnya seperti Ahmad, ya. Hafal berapa Ahmad ini? 1 juta hadis. Ahmad bin Hanbal, ya. Ahmad Al-Amudi hafal berapa, Pak? Hafal banyak juga, tapi tawadhu, itu. Makanya kalau berdiri itu jarang mendongak. Nah. Jadi di sini Iwan Bidin harus sadakumullah, ya. Perangkatnya sama 3. Tapi enek sing menghadap Allah kopongan kosong. Ada yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan isi, penuh dengan nilai, ya. Ada menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu malah isinya dosa semuanya. Nah, ini salah menggunakan 3 perangkat ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul khasirun. Dan telah kami akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dari jin dan juga manusia. Mereka itu lahum qulubun, satu, diberi hati. Ya. La yafqahuna biha. Hatinya ini tidak digunakan untuk mencerna. Ini baik, harus saya pakai. Ini buruk, harus saya buang. Pokoknya setiap yang mengalir dari telinga ini, ya, itu ya mesti langsung hilang. Ya, langsung hilang. Tapi kalau anak-anak kecil itu biasanya mudah hafal. Jadi tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya di rumahnya itu suka nyetelkan campur sari, ya, maka ya dia campur sarian, pandai, ya. Masih kecil-kecil belum sekolah, ya. Atau orang tuanya suka memperdengarkan ke anak-anaknya ini karena suka yang lucu-lucu, lawak-lawak. Iki sok ben nek gede ya pinter ngelawak, ya. Mergone wis nyantol di sini tadi itu, ya. Karena mereka sebenarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi fitrahnya dia itu sebenarnya bersih, bagus. Makanya kalau di rumah selalu kita setelkan dari ya murotal atau kajian-kajian atau ya mungkin kisah-kisah tentang ulama-ulama masa kecil, para ulama itu juga nyantol, ya. Juga akan nyantol pada mereka. Tapi nek wis kebacut jadi torong, ya, itu masuk langsung keluar. Masuk langsung keluar, ya. Jadi dibilangi kayak apapun dia tetap tidak ada asar di dalam hatinya. Itu namanya hati yang keras, la yafqah, ya. Jadi lahum qulubun, diberi hati, la yafqahuna biha, ya. Jadi hati ini wis kebacut kaya batu, ya, asyaddu minal qaswah. Asyadul qaswah. Nah, bahkan lebih keras dari yang namanya batu. Wis kebacut titiknya hitam banyak, ya. Karena titik hitam ini kan pertamanya ya jelek, ya. Tapi karena semakin dosa terus itu dikerjakan, akhirnya titik hitamnya ini semakin rapat, semakin rapat kan warnanya semakin gilap, ya. Semakin kinclong, semakin gilap, semakin keras, ya. Sehingga setiap ada amal kebaikan ya cuman lewat saja, licin, ya. Nah ini para ikhwan fillah arsyadakumullah, ya. Jadi sangat penting. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama adalah hati, ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat yang baik, kekuasaan Allah, ya, untuk mentadaburinya, ya. Terus kemudian ya melihat dari perkara-perkara yang baik, digunakan sebagai alat untuk ini tafaqufid-din, ya. Terus kemudian tidak liar, dia ghadul basar, karena sebenarnya yang namanya pandangan itu merupakan sahmun min sihamil iblis, ya, merupakan anak panah dari anak panahnya iblis, ya. Jadi anak panah ini ya melesatnya cepat, ya, menancapnya juga cepat, ya. Kalau sudah menancap itu dicabut itu sulit, ya. Orangnya kalau mau niat untuk nyabut ya bisa, akan tetapi kalau tidak dicabut, ya, atau mungkin kalau memang dia tidak berusaha untuk mencabutnya, maka ini juga akan menjadi terus angan-angan terus, ya. Melihat wajahnya orang lain dia pengen, melihat rambutnya orang lain dia pengen. Akhirnya yang sebenarnya rambut dia itu berdiri, ya, kayak ranjau, itu dirubah jadi kriwul atau mungkin dirubah menjadi bagaimana, ya. Gara-gara melihat akhirnya potongannya kelihatannya yang paling bagus sekarang yang model seperti ini semuanya, mohak semuanya, ya, molet semuanya.
ya. Ada lagi ya dari warna rambut. Itu mergo ndelok. Coba nek nggak pernah lihat. Orang buta itu ya dipotong apa saja dia mau. Ya, potong rambut gini ya Mas, ini paling bagus iki. Oh, nggih. Itu aja. Ya. Rambutmu diwarnai apa? Ya, lah warna rambut apa toh Mas? Ya hitam. Ya sudah hitam saja, nggak usah diwarnai. Ya. Nah, ini karena dia tidak melihat. Tapi kalau melihat, maka akan bikin dia pengen sahmun min syihamil iblis. Wah, kelihatannya kok dagunya bagus banget ya. Akhirnya siapa itu yang laki-laki terus kemudian jadi perempuan itu loh, ya, selalu operasi terus supaya apa namanya? Dia menjadi ya perfect, menjadi bagus. Mulai dari hidungnya ditambah panjang ya, terus kemudian dagunya dipendekin atau mungkin dipanjangkan ya. Ini. Dan bahkan di luar negeri, Pak. Di luar negeri ini kalau orang yang sudah parah seperti itu ada yang bibirnya dibelah. Terus ini hidungnya ini ya, yang empuk ini dipotong. Jadi biar dia itu seperti singa. Ya. Akhirnya wajahnya tuh seperti singa, banyak dikasih apa namanya tindik-tindik dan yang lain sebagainya, ya. Terus giginya itu kurang jarang, ya. Sing kene iki kudune didawake, akhirnya diperpanjang gitu dan diruncingin. Ya, sehingga ada gininya. Ya. Akhirnya wajahnya ya kelihatan sangat rusak. Inilah yang namanya syaitan. Ya. Dia akan mempengaruhi manusia. Yang pertama adalah dengan pandangan matanya, ya, dengan pandangan matanya. Nek kayak antum mungkin sudah punya solusi. Tapi kalau yang belum menikah, itu melihat ya perempuan cantik, itu nggak lupa-lupa, ya, nggak lupa-lupa. Bahkan hafalannya, pilih perempuannya yang lupa atau hafalannya yang lupa. Hafalannya saja yang lupa, ya, perempuannya tetap nancap di sini, ya. Ya. Makanya Imam Imam Syafi'i rahimahullah itu hanya ketika melihat betis yang tersingkap karena angin saja itu menjadikan hilangnya hafalan, ya. Itu hilangnya hafalan betis karena memang apa? Saat itu melihat betis itu perkara yang sangat sulit. Ya, para wanita itu betul-betul menutup aurat. Keluar rumah itu tidak ada yang kelihatan, ya, kakinya saja nggak kelihatan. Apa namanya, telapak kakinya itu saja, ya, kadang kelihatan, kadang tidak. Jadi ketika orang tuh melihat betis, ya, itu betul-betul, ya, kayak melihat sesuatu yang hari ini sudah tidak ada yang tertutup, ya. Wong kabeh perempuan misalnya berdiri di depan Anda dibuka semuanya, itu alah biasa, gitu. Biasa lihat di kolam renang ya lihat, dia renang di mana pada lihat. Artinya apa? Artinya hari ini ikhwan fillah arsyadakumullah, kalau kualitas hafalan kita ya guru koyok ngene iki, gitu. Terus kemudian kualitas ilmu kita ya cuman seperti ini, menurut saya memang karena maksiat itu betul-betul selalu di hadapan kita dan kita kurang untuk bisa ghadul basar, ya, kurang bisa untuk ya menundukkan pandangan. Jadi ustadz misalnya, ya, ketika ada jamaahnya di belakang depan sini laki-laki, belakang perempuan, ya, kelihatan ada perempuan yang ketoke cantik sendiri, itu malah sing dipandeng wae, ya. Jadi pandangannya itu bukan kemana-kemana, malah lihatnya tertuju ke itu terus. Kalau setiap menjelaskan mesti ke situ terus. Nah ini juga ya bahaya, musibah. Ya. Nah, ini lahum qulubun la yafqahuna wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah ini punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ya. Padahal Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna min ashabis sa'ir." Andaikan kita itu weslah ora usah ndelok, ndak usah lihat, ya. Tapi apa? Nasma'u. Kita itu mau mendengarkan. Ya, alladzina ya yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Orang yang dia itu mendengarkan suatu ucapan dan mengikuti yang terbaiknya. Nah, kalau orang itu seperti itu keadaannya, maka ya lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna min ashabis sa'ir.
Andaikan dulu ya kita itu ketika mendengar itu gak lewat tok, ya krungu kuping ketengen metu kuping kiwa, ya, tapi nyantol nak kilu di akal kita, di hati kita, ya. Lau kunna nasma'u au nakilu ma kunna min ashabis sa'ir. Tentu ya kita ini tidak menjadi penghuni neraka syair, ya. Karena Anda diberi telinga tidak digunakan, ya, fungsinya Anda diberi hati tidak digunakan untuk menyerap ilmu-ilmu hak ini tadi itu, ya, maka Anda memang layak untuk menjadi penghuni syair, ya, penghuni neraka syair. Makanya dia penyesalannya lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna min ashabis syair. Dulu kalau aku mau mendengar, ya, dari nasihat-nasihat, ya. Tuh. Aku masalahnya nek ngaji sing rodok serius ngono iki malah ora patek cocok. Cocokku sing lucu-lucu. Akhirnya entuke gor sing lucu, dapat lucunya saja, ya. Itu ilmunya lewat. Sehingga tidak bisa mempraktekkan makunna min ashabis syair, ya. Andaikan saya dulu mau mendengarkan, andaikan saya dulu ya mau memikirkan, mau memasukkan ke dalam hati makunna min ashabis syair. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilmu ilmani, ilmu itu ana loro, ya. Ilmu itu ada dua, al-ilmu fis sudur wal ilmu fis sudur, ya. Ilmu yang ada di hati dan ilmu yang ada di otak, ya. Kalau ilmu yang ada di otak belum tentu jadi amal soleh, belum tentu dipraktekkan. Tapi kalau ilmu yang sampai turun ke hati itu akan menjadi ilmu yang ya menjadi batasan-batasan. Oh ini halal, boleh. Oh ini haram, tidak boleh. Oh saya menjadi barang untuk muhasabah kita. Ya. Jadi kita bermuhasabah dengan ilmu yang Allah berikan dalam hati kita. Tapi kalau hati ini kosong, ya, hati ini kosong, maka pasti hati itu secara otomatis akan diisi oleh hawa nafsu. Ya. Seperti dikatakan oleh Imam At-Tamimi, Syekh At-Tamimi, beliau mengatakan bahwa inna qaunal qalbi idza kana khaliyan min ilmil haqq kana mu'arridan li ilmil batil. Bahwa keadaan hati ini apabila kosong dari ilmu yang benar, pasti secara otomatis akan diisi dengan ilmu batil. Ilmu batil itu ilmu yang sesuai dengan hawa nafsu. Intinya apa? Tidak perlu kita pelajari untuk bisa masuk neraka itu, yang penting mengikuti hawa nafsu sudah cukup, ya. Tapi kalau ilmu yang syar'i ini tadi itu, ya, kemudian masuk ke dalam hati, ya, bisa menjadi ya ilmu untuk mempertimbangkan amal kita, ya. Muhasabah, baik itu muhasabah sebelum melaksanakan amalan atau muhasabah setelah menjalankan suatu pekerjaan. Dan kita lanjutkan di sini, ya. Jadi itu ya ada 3 perangkat dalam mendapatkan ilmu. Ini sangat penting sekali supaya kita tidak menjadi orang yang al-aqmaul qaul, yang dia itu hanya mendengar telinga kanan, keluar telinga kiri tanpa berpengaruh sedikit pun pada dirinya. Jadi nasihat-nasihat itu tidak ada faedahnya. Wailul lil musirrin, ya. Kemudian hadis berikutnya dikatakan wailul lil musirrin, celakalah orang yang berterus-menerus dalam mengerjakan dosa, yang terus-terusan mengerjakan dosa, ya. Jadi ternyata orang istiqomah ini tidak hanya dalam kebaikan, bahkan dalam dosa itu pun jauh bisa lebih istiqomah, ya. Jadi istiqomah dalam dosa dan istiqomah dalam ketaatan itu berat istiqomah dalam ketaatan. Karena as-sabru alal musibah, ya, minal musibah, dan as-sabru alat ta'ah, fit ta'ah ini masih ya, berat sabar dalam ketaatan. Nah, sabar karena musibah itu perkara yang memang harus inadzalika min azmil umur, memang itu perkara yang memang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Tapi kalau sabar dalam ketaatan itu adalah pilihan, ya.
Tapi nek wa ma asbarahum alan nar, itu dia sudah tahu kalau yang dia kerjakan itu adalah menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, tapi dia tetap nekat, ya. Yaitu orang yang musirun, orang yang dia berterus-terusan dalam mengerjakan dosa. Al-ai yusirruna 'alad dzunub, mereka berterus-terusan dalam mengerjakan dosa, wal istimraru biha, ya, istimrar terus, ya. Walaisa fi niyatihim al-iqla anha, tidak ada di dalam niat hatinya itu untuk lepas dari perbuatan maksiat tersebut. Ya. Boleh apa saja ini, ya. Yang kecil enggak apa-apa, yang kecil juga akan bisa dikerjakan terus menerus. Yang besar juga terus menerus, dan tidak ada dalam hatinya itu untuk apa? Untuk lepas dari perbuatan dosa tersebut. Ya. Nek memang dia ketika mengerjakan, kemudian dia menyadari ingat Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, ya, astagfirullahaladzim. Ternyata besok pagi sahabatnya mendorong lagi untuk berbuat dosa tadi itu, ya dia kerjakan lagi. Habis itu astagfirullahaladzim, ya, kleru terus, ya. Itu akhirnya dia selalu berusaha untuk istighfar. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan fahisyah, perkara yang keji, ya. Fahisyah itu bisa diartikan oleh para ulama apa? Dosa-dosa besar. Orang-orang yang ketika mereka itu mengerjakan dosa-dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri, itu diartikan dengan dosa-dosa kecil, ya, dengan dosa-dosa kecil, ya. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian ingat sama Allah, kemudian dia apa? Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka itu tidak melanjutkan dari dosa-dosa baik besar atau kecil tadi itu ala ma yaf'alu, ya. Mereka tidak berterus-terusan untuk mengerjakan ma yaf'alu minad dzunub, mengerjakan dosa-dosa wahum ya'lamun, karena mereka tahu itu adalah dosa, ya. Nih. Nah, ini termasuk dari apa namanya ciri-ciri orang-orang yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya. Ciri-cirinya yaitu orang yang ketika mengerjakan suatu dosa fahisyah, dosa besar, atau dzalamu anfusahum, atau dosa kecil, ya, wa dzakarullah, kemudian ingat sama Allah, wastaghfaru lidzunubihim, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering tuh kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ngapa dikit astagfirullahaladzim, ya, alah urung sido rampung ngomong astagfirullahaladzim, itu ngelakoni maneh, ya, artinya sudah mengulangi perbuatan kelirunya lagi, ya. Gimana kita gibah, ya, astagfirullahaladzim, ya, tapi piye lo, ya, memang gini menceritakan temannya lagi, jadi baru istighfar gibah lagi, ya. Nah, inilah yang namanya manusia. Pokoknya ingat sama Allah, segera istighfar, ya. Ingat sama Allah, segera istighfar, ya. Walam yusiru ala ma fa'alu, ya. Nah, ini juga syaratnya setelah istighfar tadi itu, ya, lam yusiru, jangan berterus-terusan ala ma fa'alu untuk mengerjakan baik itu fahisyah atau dzalamu anfusahum wa hum ya'lamun, padahal tahu itu adalah dosa, ya. Ini. Jadi cukup berat, Pak. Ya, cukup berat. Taubatan kita itu kelihatannya taubat yang kurang nasuha, ya. Seringkali kita itu hari ini taubat, ya, sehari 2 hari masih ingat dengan taubat kita. Tapi setelah 3 hari 4 hari, ya, nafsu keinginan kita yang biasa mengerjakan perkara tadi itu kumat lagi, ya. Akhirnya tidak mampu lagi untuk melakukan untuk mencegahnya, ya, sehingga dia melakukan dari dosa tersebut, ya.
Akan tetapi ikhwan fillah arsyadakumullah, sebaik-baik orang adalah yang dia mengakui dari dosanya, jujur kepada Allah dan jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Karena apa? Salah satu dari diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik, yang dia itu orang tertinggal dari perang apa ini? Tabuk, ya. Itu adalah karena ya Rasulullah, ghalabatni nafsi. Wahai Rasulullah, hawa nafsuku telah mengalahkan diriku sehingga aku ingin duduk-duduk di bawah pohon kurma saatnya panen, terus kemudian nyaman, ya, sama keluarga, minum air segar, ya seperti itu. Ya. Tapi ternyata apa? Perjalanan perang Tabuk pun berjalan, kemudian selama 2 bulan di perjalanan tidak jadi perang, ya, karena musuhnya sudah takut. Padahal orang-orang Romawi itu sudah menyiapkan 200.000 pasukan. Rasulullah ngeluruk, ya, mendatangi mereka dengan cuma 30.000 pasukan. Akan tetapi keuntungan yang didapat adalah secara politik. Orang-orang yang dilewati kaum muslimin dan melihat orang-orang Romawi itu ciut nyali, itu membatalkan persekutuan dengan Romawi dan membuat perjanjian baru dengan orang-orang Islam. Jadi di situ kemenangan juga. Ya, artinya apa? Orang dari jauh-jauh sana itu lebih percaya dengan kaum muslimin bahwa mereka lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang Romawi. Kehilangan kepercayaan kepada orang Romawi. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara ikhwan-ikhwan, para sahabat-sahabat yang ikut berjihad dalam perang Tabuk ini tadi itu tetap diberi solusi. Walaupun kurma mereka itu semuanya sudah busuk, jatuh, ya, Allah bangkitkan, ya, rasa belas kasihan pada diri siapa? Konglomeratnya saat itu Abdurrahman bin Auf. Lumpukno semua kurma-kurmamu yang busuk-busuk, kering-kering, kumpulkan, tak belinya karena saya juga ingin melarat, ya. Jadi jangan melarat di PDW. Saya ini juga pengen melarat. Akhirnya hartanya pun dikuras, ya, untuk beli kurma-kurma ini tadi itu. Tapi Allah pun juga masih membalas kebaikan dan rahmatnya Abdurrahman bin Auf dengan 10 kali lipat, ya. Masya Allah ini, ya. Jadi orang taat sama Allah, dia tinggalkan kesenangan dunia. Akhirnya dunianya rusak, gitu? Dunianya rusak. Kurma-kurmanya sudah pada berjatuhan. Kemudian, ya, setelah pulang sedih. Ya bukan sedih, para sahabat itu pokoknya, ya, kalau dia kehilangan dari amal soleh baru sedih. Kalau kehilangan dunia dia masih bisa ini. Karena apa? Karena dulu ada seorang ulama, tabi'in, yang dia bersama muridnya selalu melakukan perjalanan. Ketika safar tholabul ilmi, dia melihat ada sumur. Muridnya ini, wahai guruku, kita ini sudah sangat haus, ayo kita minum di situ. Kata gurunya, jangan, kita minumnya di sumur berikutnya. Jalan lagi lama, ya, sampai sumur berikutnya, ya, wahai guruku, ini saatnya kita minum. Jangan, di sana masih ada sumur lagi, kita nanti minumnya di sana saja, ya. Terus berjalan sampai ke sumur ketiga, baru gurunya mengizinkan untuk minum, ya. Kemudian gurunya baru berpesan, beginilah ujian-ujian dunia. Isoh dimpet, bisa ditahan. Buktinya kamu kehausan, kamu tahan, masih mampu untuk melampaui rintangan, ya. Ketika yang kedua sudah datang lagi, kemudian kamu tahan lagi, kamu bisa melampauinya lagi. Itulah urusan dunia. Itulah musibah-musibah yang ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, di dunia ini. Masih bisa kita tahan. Tapi nanti di akhirat, nanti ketika dengan neraka, siapa yang mau tahan dengan panas dan susahnya api neraka, ya. Nah, ini ikhwanuddin arsyadakumullah. Jadi jangan menjadi orang yang musirun, karena orang-orang yang taat itu oleh Allah Subhanahu wa taala yaj'alahu makhraja, dijadikan jalan keluar untuknya. Sudah meninggalkan dunianya untuk jihad, untuk akhirat, ya. Karena mereka ini peka. Para sahabat ini orang-orang yang paling peka, ya, dengan kepentingannya
Islam dengan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Ya. Orang yang mampu memerangi 8 andat, 8 tandingan ini dan mementingkan Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Ya, ini contoh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ini. Ya, ini orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang beruntung. Ya. Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi solusi. Dan bahkan orang yang memberi solusi paling ujung saja itu diberi 10 kali lipat lagi sebagai ya, kekayaan yang ditambahkan. Padahal itu dia tidak kehendaki untuk kaya. Qala Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari, ya, al-murad anal israr alal ma'asi wa syu'abin nifaq min ghairi taubatin yukhshi minha ayu aqib sahibuha bi silbil iman bil kulliyah. Ya. Nah, ayat ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, bahwa anal israr, orang yang berterus-terusan alal maksiat, dalam berbuat maksiat, ya, wa syu'abin nifaq, dan mengerjakan pada cabang-cabang kenifakan. Ya, cabang kenifakan itu ya kalau berbicara dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya orang khianat, ya. Dan masih banyak lagi kalau dia lagi debat curang. Ya, ini namanya syu'batun nifaq, ya. Cabang-cabang dari kemunafikan. Orang yang berterus-terusan dalam maksiat, orang yang berterus-terusan dalam cabang-cabang kenifakan min ghairi taubatin, ya, dan tidak ada dalam hatinya ingin taubat, ya, yukhsha, ditakutkan minha ayu aqibah sahibuha, nanti dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihukum bisil bil iman bil kulliyah, yaitu dengan apa? Dicabutnya iman ini secara keseluruhan. Ya. Jadi orang ini bisa, ya, tanpa dia sadari, ya. Antum contoh misalnya, ya, seorang dai kemudian dicalonkan jadi caleg, ya, misalnya calon legislatif PDIP misalnya, gitu. Tapi sebelumnya dia dai, ya. Terus kemudian setelah di sana, ya temennya yang dia bicarakan ya bicara masalah, ya masalah bagaimana curang, bagaimana bisa dapat duit banyak, ya, bagaimana bisa ini. Makanya ya an-nasu ma'adini khalilihi, manusia tergantung dari agama orang yang dekat, teman akrabnya yang setiap hari gaul, ya. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit dia membuat, ya, sebuah pembenaran, ya, buat benar, ya. Perempuan tidak jilbab itu ya tidak apa-apa, yang penting hatinya yang berjilbab, ya, itu dikit-dikit, ya. Habis itu terus kemudian ini kan kita cuman dikasih, ya, jadi bukan suap, bukan apa, orang ngasih terus kemudian tidak ada tendensi apa-apa, masa kita tidak mau, terus seperti itu lama kelamaan, ya, maka dia akan terjerumus kepada suatu kekeliruan yang besar tanpa mereka sadari. Dia akan tertuntun terus untuk melakukan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Karena musirin, israr, dia nggak segera taubat, nggak segera putus dari situ, meninggalkan teman-teman yang buruk, ya. Nah, sehingga dia melakukan terus wabil wusuli ilan nifaq khalis wa ila su'il khotimah, ya. Atau dia akan dihukum sampai kepada sebagai orang munafik yang murni, ya, dan juga akan jatuh pada su'ul khotimah, ya. Maka dari itu Bapak Ibu-ibu sekalian, ya, ini perkara yang sangat berat, perkara yang sangat penting, karena diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan la kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al israr. Tidak ada dosa besar, ya, ma'al istighfar, yang dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada saghirah, dosa kecil, ma'al israr, yang dikerjakan terus
menerus, ya. Maka jangan remehkan dari dosa-dosa ke dosa-dosa kecil, dan jangan dibela-bela. Kita jujur saja sama Allah, nek kuwi dosa kecil dan kita mengerjakan, kita ditegur oleh orang lain, ya kita mengakui salah. Jangan terus kemudian kita mencari pembelaan, pembenaran dan yang lain sebagainya, sehingga koyok-koyok kita tetap di atas kebenaran. Sing kleru malah yang negur dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan membahayakan diri kita semuanya. Ikhwan fillah arsyadakumullah, ya. Innal ma'asi, ya, yuridul kufra. Sesungguhnya maksiat itu adalah, ya, kunci untuk masuk kepada kekufuran. Untuk itu marilah kita selalu memasang dalam hati kita sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga suka mengasihi orang lain, suka memaafkan orang lain, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa kita. Atau janganlah kita menjadikan telinga kita itu hanya telinga yang seperti corong, masuk kanan keluar kiri, akan tapi telinga yang bisa menyaring, yaitu dengan adanya hati, supaya kita nanti, ya, mendapatkan faidah-faidah yang banyak, tidak terjerumus kepada kekufuran, tidak terjerumus kepada kenifakan. Saya kira cukup sekian apa yang kita sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan dari bapak-bapak sebelum kita tutup. Cukup ya, insyaallah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.